Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktu malam Sabtu untuk kerutinan kita perkuliahan ya. Mudah-mudahan sehat semua. Kita sudah lama tidak ketemu dan kita ketemu lagi di virtual screen, virtual meeting ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin karena situasi masih seperti ini, kita lanjutkan saja, kita syukuri apa yang sudah kita bisa lakukan ya, lebih baik daripada yang lain. Saya ingin menjelaskan dulu nih tentang apa tuh satuan acara perkuliahan yang pada awal-awal tertentu yang dulu kita pernah mengawali pertemuan itu belum saya sampaikan. Saya coba share dulu, bentar ya. SAP. Nah, ini bisa dilihat ya. Oke, ini adalah rencana pembelajaran semester. Jadi setiap perkuliahan ini memang harus diperkenalkan RPS ini, ya ini RPS-nya. Rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kita yaitu administrasi keuangan bisnis. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari selanjutnya, ya. Kita bisa lihat di sini. Di RPS ini ada SAP ya. SAP itu adalah satuan acara perkuliahan. Jadi yang akan saya sampaikan bisa dilihat. Yang pertama adalah perusahaan sebagai suatu sistem finansial. Jadi yang namanya administrasi keuangan bisnis pasti kan institusi yang kita pelajari adalah perusahaan, dan perusahaan itu pasti ya merupakan sebagai sebuah sistem keuangan. Kenapa demikian? Karena kita membuat usaha, kita mendirikan usaha, pasti tujuannya adalah profit. Kalau kita bicara profit, pasti kan ada hitungan-hitungannya kan, di mana perusahaan untuk mencapai profit itu pasti dia akan menghitung hartanya, akan menghitung hutangnya, akan menghitung modalnya, akan menghitung pendapatannya, dan akan menghitung biayanya, sehingga timbullah profit gitu. Itu yang bahasan pertama yang akan kita lakukan. Nanti kita coba padatkan ya, kita padatkan. Kemudian yang kedua ini ada keuangan manajerial ya. Di sini bahasanya tentang obligasi dan saham. Nanti akan kita coba jelaskan tentang obligasi dan saham. Kemudian yang ketiga ada perencanaan ya, perencanaan dan analisis keuangan. Ya. Kita juga nanti akan mempelajari analisa laporan keuangan ya, kemudian peramalan keuangan. Namun kita tidak terlalu banyak menghitung ya. Kalaupun ada menghitung itu contoh saja. Saya kira untuk ujian mungkin lebih kepada filosofinya ya. Saya kira kalau menghitung nanti kalau Anda balik lagi ke S1 baru kita menghitung ya. Oke, yang pertemuan berikutnya adalah tentang penganggaran kapital ya. Penganggaran kapital ya. Penganggaran kapital itu membahas tentang aliran kas ya, kemudian teknik penganggaran kapital. Kapital di sana maksudnya modal. Tadi di rencana pertemuan yang ketiga itu kita membahas tentang obligasi dan saham. Ya. Saya kira nanti kita juga akan membahas ya
secara filosofi bagaimana penganggaran kapital. Artinya apa? Perusahaan itu kira-kira harus menganggarkan modal untuk kelanjutan usahanya itu apakah dari obligasi atau saham gitu, atau kedua-duanya atau seperti apa gitu ya. Kemudian pertemuan yang kelima kita akan membahas tentang biaya modal dan struktur modal ya. Struktur modal itu sebenarnya tadi ya terkait dengan obligasi dan saham plus hutang lancar ya. Kalau obligasi kan dianggap hutang jangka panjang. Ya kalau saham dianggap sebagai modal sendiri. Ya. Jadi modal itu ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang, kemudian ada saham sebagai modal sendiri. Kemudian pertemuan berikutnya yang keenam ya, ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen itu adalah terkait dengan konsekuensi bagi sebuah perusahaan ketika dia mengeluarkan saham untuk menambah modalnya, gitu. Maka konsekuensinya perusahaan harus mengeluarkan dividen untuk para investor, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, ini sebetulnya harusnya per pertemuan, gitu ya, tapi saya bisa memandatkan misalkan pertemuan ke-6 dan ke-7 kita gabung, gitu ya, supaya lebih efektif lah. Keputusan pendanaan jangka panjang. Jadi pendanaan jangka panjang itu kan nanti akan terkait dengan struktur modal yang kita pelajari sebelumnya. Di sini ada hutang jangka panjang bank, ada investasi, ya. Hutang jangka panjang itu tadi salah satunya adalah obligasi. Ya. Jadi sebetulnya ini lebih banyak pengulangan dari pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ke-8 ada keputusan jangka panjang lanjutan dari pertemuan yang ke-7. Ya. Terus yang terakhir, ya ini yang ke-9 ya. Bahasan yang ke-9 adalah tentang topik khusus tentang keuangan manajerial. Ya. Saya kira nanti kita akan mencoba beberapa kasus, misalkan merger gitu ya, gabungan dua perusahaan, ya misalkan perusahaan A digabung dengan perusahaan B, disatukan menjadi perusahaan C. Ada juga akuisisi, misalkan perusahaan A dengan B diakuisisi oleh A, jadi B itu berubah namanya menjadi A. Gitu. Dan banyak lagi hal-hal yang terkait dengan keuangan manajerial yang kaitannya dengan pengembangan perusahaan, gitu ya. Saya kira itu SAP ya, yang atau rencana pembelajaran kita ke depan. Ya. Saya kira nanti bisa Anda tanyakan ya, bahwa ini belum tersampaikan misalkan gitu. Oke, mana Abiasa?